Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul bersama untuk mengkaji kitab-kitab dari para ulama, begitu ya, agar kita tahu ya, dan kita mengerti serta memahami begitu ya apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab yang sering kita pelajari ya. Di antaranya di kesempatan sore ini kita seperti biasa ya, kita mengkaji kitab Ta'limut Ta'alim dan juga kitab Akhlaqul Banin ya. Dan kita akan awali kajian kita di kesempatan ini dengan memulai membaca kitab Akhlaqul Banin ya. Baik, sebelum dimulai, ini kitab Akhlaqul Banin ini karangan siapa? Siapa? Umar bin Ahmad Baroja, ya, pengarang kitab Akhlaqul Banin. Yajibu ayyat ta'addabal waladu min sigorihi ya. Kalian ikutin ya, apa yang saya bacakan kalian ikutin. Yajibu ayyat ta'addabal waladu min sigorihi. Ulang. Yajibu ayyat ta'addabal waladu min sigorihi. Ahmadu waladun sagirun lakinnahu adibun walihada yuhibbuhu abuhu wa huwa aidan yuhibbu su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu wa dhata yawmin yatanazzaha ma'a abihi fi bustan fara syajara wardin jamilatan walakinnaha mu'wajjah faqala Ahmad ma ajmala hadhihi syajara walakin limadha ya abi hiya mu'wajjah faqala al-abu li'anna al-bustani lam ya'tani bitaqwimiha min sigariha fasarat mu'wajjah faqala Ahmad al-ahsan an tuqawwimaha al-an fadhahika abuhu wa qala lahu la yata'atta dhalika ya waladi li'annaha qad kaburat wa ghaludat saquha fakadzalikal waladu alladhi lam yata'addab min sigarihi la yumkin ta'dzibuhu min kibarihi. Baik ya, ini kitab ini khusus ya tentang akhlak ya, di pelajaran akhlak ya. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat. Yajibu ayyat ta'addabal walad min sigarihi ya, wajib bagi seorang anak memiliki adab sejak kecil ya. Nah, kenapa sih harus dimulai sejak kecil seseorang itu memiliki adab? Kita akan kaji ya. Kita akan lihat apa penjelasan daripada pengarang kitab ini. Luar biasa insyaallah. Ahmad waladun sagirun. Ahmad seorang anak yang masih kecil, lakinnahu adibun, akan tetapi dia itu beradab orangnya. Ya, walihada, oleh karena itu yuhibbuhu,
atau dia sangat disukai, boleh begitu artinya. Abuhu oleh siapa? Oleh bapaknya, atau bapaknya sangat mencintainya. Ya, oleh karena itu dia sangat disukai bapaknya. Kenapa dia disukai bapaknya? Karena Ahmad apa? Adibun, beradab anaknya. Beradab, sopan, santun, gak neko-neko, gak macem-macem gitu ya. Sama orang tua hormat, sama adik sayang gitu kan. Sangat menghargai kebaikan orang lain. Maka dia beradab. Sopan santun dia itu, punya sopan santun ya. Wa huwa aidan, dan dia juga yuhibbus su'al an kulli syai'in la yafhamuhu. Dia suka bertanya. Jadi dia itu suka bertanya sesuatu yang memang dia nggak paham, nggak diam baik gitu loh, nggak diam aja pura-pura tahu padahal tidak tahu. Tapi dia berani bertanya gitu, karena emang nggak paham. Ya. Wazata yaumin, wazata yaumin, pada suatu hari, tanazzaha ma'a abihi. Tanazzaha itu bisa diartikan tamasya begitu ya, berlibur lah. Ma'a abihi, beserta siapa? Abihi, bapaknya atau ayahnya. Jadi wazata yaumin, pada suatu hari, tanazzah. Ya, Ahmad apa? Rekreasi atau bepergian atau bertamasya, silakanlah. Antum bisa pilih sendiri. Ma'a abihi, beserta bapaknya. Pi bustan, kemana? Ke kebun. Fara syajara wardin jamilah. Maka Ahmad melihat pohon yang sangat indah, ya, yang sangat indah. Walakinnaha, akan tetapi pohon itu apa? Mu'wajjah, bengkok. Ya, indah pohonnya, tapi bengkok. Ya, faqala Ahmad. Ya. Jadi kata Ahmad ini, ma ajmala hadhihi syajarah. Ya, betapa indahnya pohon itu. Walakin limada ya abi hiya mu'ajjah. Akan tetapi kenapa wahai bapakku pohon itu mu'wajjah? Apa mu'wajjah? Bengkok. Ingat ya, mu'wajjah artinya bengkok. Jangan sampai lupa. Faqalal abu. Apa artinya? Maka berkatalah bapaknya, atau maka ayah berkata, bisa begitu artinya ya, silakan. Li'annal bustan, gitu kan ya. Karena si tukang kebunnya, kata bapaknya itu, lam ya'tani bitakwimiha, tidak segera untuk meluruskannya, begitu ya. Tidak perhatian, ya. Tidak segera untuk meluruskannya. Jadi dibiarkan tuh bengkok pohon sejak kecil, dibiarkan aja. Tanpa dibetulin itu pohonnya, ya. Min sigariha, dari sejak kecil gitu, tidak diluruskan tuh sama tukang kebun tuh si pohonnya itu. Biar aja lah, bengkok juga nggak apa-apa, gitu kan. Fasarat mu'wajjah, maka jadilah pohon itu bengkok. Nah itu tuh gara-gara dari kecil tidak diluruskan sama tukang kebunnya, maka lama-lama pohon itu akhirnya menjadi bengkok. Fasarat mu'wajjah. Faqala Ahmad, maka berkata Ahmad, al-ahsan an nuqawwimahal an. Sebaiknya, al-ahsan itu sebaiknya an nuqawwimaha al-an, kita luruskan saja sekarang pohonnya. Fadhahika abuhu, maka tertawalah bapaknya atau tersenyum ya. Maksud di sini tersenyum aja, bukan tertawa terbahak-bahak ya, enggak. Jadi bapaknya tersenyum tuh. Fadhahika abuhu, maka tertawalah bapaknya. Jadi jangan digambarkan tertawanya terbahak-bahak betul, jangan. Enggak ya. Wa qala lahu la yata'atta dzalika ya waladi. Gak bisa hal itu anakku. Ya. Jadi mana mungkin gitu. Gak akan bisa, wahai anakku. Kenapa gak mungkin? Li'annaha qad kaburat.
li'annaha, karena pohon itu qad kaburat, sudah gede pohonnya, batangnya udah besar. Ya, pohonnya udah gede, nggak mungkin kita luruskan begitu. Kata bapaknya, la yata'atta, ya, zalik. Nggak bisa. Hal itu dilakukan, nggak mungkin. Karena apa? Karena pohon itu sudah gede. Nggak mungkin. Gimana cara meluruskannya? Udah keras, udah gede pohonnya. Lain dengan pohon yang kecil kan, kalau masih ya rantingnya masih kecil, dahannya masih kecil, itu bisa diluruskan sama tukang kebunnya, gitu kan. Tapi kalau pohon sudah gede ya susah, gitu kan. Gimana cara meluruskannya? Itu kata bapaknya, ya. Wa ghaludot saquha, udah gede-gede batangnya tuh, udah begitu besar gitu ya. Ini pelajarannya nih. Fakadzalikal walad, maka begitu pula dengan seorang anak allazi lam yata'azzab min sigorihi, ya, yang tidak beradab min sigorihi, dari sejak kecilnya, ya, la yumkin, tidak mungkin, ta'dzibuhu fi kibarihi, akan memiliki adab di waktu dewasanya, begitu ya, akan memiliki adab di waktu dewasanya. Sama antum juga tuh, kalau ustadz di sini membiarkan antum yang bengkok, maka ustadz seperti tukang kebun nih, membiarkan antum bengkok selama-lamanya, maka antum jangan bosan. Ya, kalau dengar ustadz nasihatin terus, ingatin terus, emang begitu tugasnya. Ya, kewajiban ustadz adalah meluruskan yang bengkok. Kapan ustadz? Ya, kapan ketika antum bengkok, kita luruskan. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, gitu kan. Kalau antum dipanggil terus, ya kemungkinan antum bengkok, begitu loh. Oh, bengkok nih, ayo kita luruskan pelan-pelan, ya, kita nasihatin, kita ingetin. Ustaz, ana mah nggak salah. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, didiskusikan, dimusyawarahkan. Salah ana apa Ustaz? Dipanggil begini. Wah, ana nggak merasa Ustaz. Itu bukan Ustaz, salah nebak, salah sangka. Jadi dikomunikasikan, begitu kan ya. Tapi intinya kewajiban ustadz di sini semuanya asatid adalah meluruskan antum yang sudah mulai bengkok. Kalau enggak segera diluruskan, nanti antum akan seperti pohon. Apa maksudnya? Setelah gede antum akan susah. Contoh, ya, antum sejak kecil tidak diluruskan agar bisa sholat dengan baik. Dibiarkan aja tuh. Antum mau sholat, mau enggak sholatnya, mau bener, mau enggak, dibiarkan aja tuh mau Ustaz. Maka sampai dewasa pun antum akan seperti itu, tidak ada perubahan. Gitu aja sholatnya, enggak bener. Maka kita wajib tuh menasihati antum agar antum berubah, jadi benar itu loh. Yang tadinya bengkok menjadi lurus. Itu maksudnya, begitu kan ya. Karena memang sejak kecil, sejak awal dibiasakan berjamaah sholat sejak kecil, dibiasakan ngaji Quran sejak kecil, dibiasakan hormat sama orang tua sejak kecil, begitu. Kalau nggak dibiasakan, makin gede makin males, nggak mau antum ini, repot. Baca buku ya sejak kecil, ngapalin Quran sejak kecil dibiasakan. Sekarang antum nih dibiasakan baca Quran, dibiasakan ngapalin, semakin dewasa nanti akan terbiasa itu, enak jadinya. Maka jangan antum kesel sama ustaz atau benci sama ustaz atau sama orang tua lah gitu ya, yang suka menasihati antum. Itu malah antum bisa bersyukur loh, oh berarti saya diperhatikan gitu kan ya, nggak dicuekin ya, nggak dibiarin. Saya salah dibenerin, alhamdulillah. Saya bengkok dilurusin, alhamdulillah. Itu jangan marah, jangan ya, nggak ada. Kita ini berharap balasan yang wah lah, nggak ada sama sekali. Kita memang niatnya ingin meluruskan antum, ya, kewajiban kita seperti itu ya. Antum jangan marah, jangan kesel, ya sama-sama lah, malah harus bersyukur. Apa? Ad-dinu
nasihat. Agama itu nasihat ya. Jadi biasa aja. Misalkan, Adib, kamu ini Ustaz, Ustaz, iya, afwan. Udah selesai. Delvin, kamu kenapa? Pakai peci kok kelihatan rambutnya. Yang bener, ya Ustaz, nah benerin. Udah selesai. Itu loh. Jangan sampai ke hati maksudnya. Gimana sih? Ustaz ini kok aneh terus. Jangan begitu, biasa aja gitu loh. Biasa aja. Ditegur Ustaz. Hero, ente mah sare wae. Oh iya. Wudu, ya wudu. Udah selesai wudu aja, beres urusan. Ya enggak. Enggak harus dongkol, enggak harus kesel. Gimana sih Ustaz Anwar ini ngomong terus ngomel melulu? Enggak usah, biasa aja gitu loh. Karena di situ ada setan yang terus goda antum agar antum bengkok. Nah kita lawan setan agar antum lurus. Masalahnya antum mau condong ke siapa? Condong ke setan atau condong ke ustadz? Nah gitu. Lebih seneng ikutan setan yang bengkok atau lebih senang ikutan ustadz yang lurus, sama gitu. Ya, jangan ada perasaan kesel, jangan. Itu setan itu. Hati-hati. Karena kewajiban kita itu meluruskan, ya. Khawatir atau bengkoknya kejauhan, bahaya. Kalau sampai kejauhan bengkoknya, nanti antum akan susah diingetin, ya. Nih, pesannya luar biasa. Fakadzalikal waladu alladzi lam yata'addab min sigarihi la yumkin ta'dzibuhu fi kibarihi ya. Oleh karena itu apabila seorang anak yang tidak punya adab sejak kecilnya la yumkin tidak mungkin ta'dzibuhu fi kibarihi dia memiliki adab ketika sudah dewasa ya. Paham enggak nih? Awas ya Ustaz, nanti akan perhatikan nih. Antum semua cuma 7 orang, gampang latihnya Ustaz. Delvin, si Khairul, Torik, Rizky, Adib, Azmi, Ibrahim. 7 orang mah gampang latihnya. Ini Khairul kalau nasehatin marah enggak? Kenapa marah? Panggil Khairulnya. Ini Delvin kalau dinasehatin marah enggak? Marah Ustaz, kenapa marah? Ya, kenapa marah? Orang nasihat itu ikhlas loh. Tapi kalau antumnya balik marah jadi gak ikhlas, jadi kesal jadinya Ustaznya. Jadi marah juga Ustaznya. Nah, ini kan bahaya. Yang tadinya niat ikhlas, udah Ibrahim, kamu jangan tidur dulu. Nanti kamunya belajar nggak bener, jadi nggak fokus. Kata Ibrahim, Ustaz so tahu. Ustaz yang tadinya nasihatnya enak, lembut, digituin gimana? Kamu ini, gitu. Jadi marah Ustaznya. Yang tadinya lembut ngomongnya, tapi gara-gara direspon dengan kurang baik, akhirnya jadi emosi. Ini bahaya. Iya Ustaz. Na'am Ustaz. Jazakallah khairan. Gitu aja selesai, wudu udah selesai. Emang bener gitu kan? Gak salah. Ngantuk, ya Ustaz, dah, tidur aja sekalian. Itu namanya apa? Ustaz nyuruh bengkok sama Herul. Udah ada nih Herul masih main layangan, masih mentang gitu kan. Adam ya San, terlagi. Oh iya Rul, bagus. Sekalian aja terbangin dua-duanya gitu kan. Sampai kamu sampai kamu puas itu kan. Nah ini kan sama nyuruh bengkok sama Herulnya. Ya enggak? Bangun sahur. Ustaz, anak enggak mau. Ya udah tidurnya enggak apa-apa lah. Enggak usah puasa, enggak usah sahur. Samanya bohong gitu Ustaznya itu. Ya, kita ingin membenarkan. Setannya masuk ke hati Herul. Ya, kalau setannya diikuti Herul berontak. Kalau setannya dilawan sama Herul, maka Herul akan mengatakan, jazakallah khairan katsiran, syukran Ustaz, saya akan bangun. Begitu. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.